You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything? Everything, not a thing. Make my thoughts work for me. Manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. Ada sesuatu yang berbeda dari Marc Marquez setelah MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone. Bukan cuma soal hasil balapan yang jauh dari harapan, tetapi juga pengakuan sang juara dunia tentang kondisi fisiknya yang ternyata belum benar-benar pulih. Di balik posisi ketujuh yang diraihnya, tersimpan cerita yang cukup mengkhawatirkan. Marc mengaku sempat tidak bisa mengendalikan lengan kanannya ketika berada di atas motor. Sebelum datang ke Silverstone, Marc sebenarnya punya harapan besar. Setelah jeda musim panas, ia berharap kondisi tubuhnya, terutama lengan kanan yang sebelumnya bermasalah, sudah jauh lebih kuat. Namun, kenyataan di lintasan justru berkata lain. MotoGP Inggris malah menjadi salah satu akhir pekan paling berat yang ia alami sejak menjalani operasi pada Mei 2026 untuk menangani masalah syaraf yang terjepit. Masalah tersebut bukan sekedar rasa tidak nyaman biasa. Setelah menyelesaikan balapan utama, Marc berbicara kepada para anggota tim Ducati dalam video Inside Ducati. Dari situ terungkap betapa berat situasi yang ia rasakan selama balapan. Marc menjelaskan bahwa kondisi ban sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan ketika menjalani sprint race, tetapi tubuhnya justru menjadi persoalan utama. Saya tidak berada dalam kondisi fisik yang baik, begitu kurang lebih pengakuan Marc setelah balapan. Yang kemudian membuat semua orang semakin khawatir adalah pernyataannya bahwa ia sampai kehilangan kendali terhadap lengan kanannya. Bahkan, Marc menyebut dirinya berada dalam resiko mengalami kecelakaan. Bagi pembalap MotoGP, kondisi seperti ini jelas bukan masalah sepele. Mengendalikan motor di kecepatan tinggi membutuhkan koordinasi tubuh yang sangat presisi. Sedikit saja respons tangan tidak sesuai dengan yang diinginkan, situasi bisa berubah menjadi berbahaya. Apalagi Silverstone memiliki beberapa bagian lintasan yang menuntut pengereman keras dan perubahan arah dengan cepat. Marc sendiri merasakan dampaknya secara langsung. Ia mengaku dibandingkan ketika latihan, dirinya mengalami kehilangan kendali bagian depan motor di tikungan 1 dan tikungan 9. Situasi tersebut tentu membuatnya tidak nyaman, karena ketika seorang pembalap mulai mengalami kehilangan kepercayaan terhadap kontrol motornya, resiko untuk melakukan kesalahan akan semakin besar. Yang membuat akhir pekan Marc semakin berat adalah performa Ducati yang juga tidak berada di level terbaik. Pada sprint race, ia sudah menghadapi persoalan degradasi ban belakang yang ekstrim ketika menggunakan kompon lunak. Kemudian, pada balapan utama, situasinya belum banyak berubah. Marc hanya mampu finish di posisi ketujuh. Bahkan hasil itu membuat Marc bukan menjadi pembalap Ducati terbaik di Silverstone. Ia finish di belakang sang adik Alex Marquez yang berada di posisi keempat, serta Fabio Di Giannantonio yang mengakhiri balapan di posisi keenam. Sementara itu, 3 tempat teratas justru dikuasai Aprilia melalui Raul Fernandez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Hasil ini tentu semakin memperumit perjalanan Marc dalam mempertahankan gelar juara dunia MotoGP 2026. Setelah balapan di Silverstone, jaraknya dengan Jorge Martin di puncak klasemen mencapai 40 poin. Memang selisih tersebut belum berarti semuanya selesai. Dalam MotoGP, situasi klasemen bisa berubah dengan cepat hanya dalam beberapa seri. Namun, masalah fisik yang dialami Marc membuat persoalannya jauh lebih serius. Marc selama ini dikenal sebagai pembalap yang sangat berani. Berkali-kali ia mampu tampil maksimal meskipun harus menghadapi rasa sakit dan berbagai masalah fisik. Namun, kali ini persoalannya berbeda. Ketika seorang pembalap mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan salah satu lengannya dan merasa berada dalam risiko terjatuh, tentu ada alasan kuat untuk memberikan perhatian lebih. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kondisi Marc setelah meninggalkan Silverstone? Apakah masalah pada lengan kanannya hanya muncul karena beban balapan yang sangat berat? Atau justru menjadi tanda bahwa proses pemulihannya masih membutuhkan waktu lebih lama? Yang jelas, MotoGP Inggris memberikan peringatan keras bagi Marc dan Ducati. Persaingan gelar masih panjang, tetapi mempertahankan gelar bukan hanya soal kecepatan. Kondisi fisik pembalap juga menjadi faktor yang sangat menentukan.
Dengan selisih 40 poin dari Jorge Martin, Mark masih punya kesempatan untuk bangkit. Namun, sebelum memikirkan bagaimana mengejar poin demi poin, hal terpenting tentu memastikan kondisi tubuhnya benar-benar siap. Sebab, secepat apapun sebuah motor, pembalap tetap membutuhkan tubuh yang mampu mengendalikan mesin tersebut. Silverstone akhirnya bukan sekedar cerita tentang Marc Marquez yang finish ke-7. Balapan ini menjadi pengingat bahwa di balik keberanian dan kecepatannya, ada seorang pembalap yang juga sedang berjuang menghadapi batas fisiknya sendiri. Dan jika kondisi lengan kanannya belum pulih sempurna, perjalanan Marc untuk kembali ke puncak MotoGP 2026 bisa menjadi jauh lebih berat dari yang diperkirakan. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything? Everything, not a thing, make my thoughts work for me. Manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. Dunia MotoGP kembali menghadirkan cerita yang menarik. Marc Marquez yang selama ini begitu dominan dan selalu menjadi salah satu pembalap paling ditakuti di lintasan, ternyata mulai menemukan lawan yang benar-benar bisa membuatnya kesulitan. Sosok itu adalah Jorge Martin. Pembalap Aprilia tersebut menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar pesaing biasa, tetapi sudah mampu memberikan tekanan nyata kepada sang juara. Persaingan keduanya terasa semakin menarik setelah balapan MotoGP di Silverstone. Di satu sisi, Marc Marquez datang dengan reputasi besar dan motor Ducati yang selama ini dikenal sangat kompetitif. Namun di sisi lain, Jorge Martin justru tampil dengan kepercayaan diri tinggi bersama Aprilia. Ia seperti menemukan formula yang tepat untuk menghadapi Marquez. Menariknya, Martin bahkan sudah merasa seperti memenangkan pertarungan sebelum semuanya benar-benar selesai. Rasa percaya diri tersebut bukan muncul tanpa alasan. Performa Aprilia di Silverstone memberikan bukti bahwa Martin punya kecepatan untuk bersaing langsung dengan Marquez. Ia tidak lagi hanya berharap mendapat keuntungan dari kesalahan lawan, tetapi mampu menciptakan tekanan melalui kecepatannya sendiri. Bagi Marc Marquez, kondisi seperti ini tentu membuat persaingan semakin berat. Selama beberapa seri sebelumnya, Marquez sering berada di posisi yang sangat kuat. Ketika berada di depan, ia mampu mengontrol ritme balapan dan membuat pembalap lain kesulitan mengejarnya. Tetapi di Silverstone, situasinya berubah. Aprilia justru mampu tampil sangat kuat. Ducati yang biasanya menjadi salah satu motor paling dominan harus mengakui keunggulan rivalnya. Kekalahan tersebut bahkan membuat bos Ducati tidak memiliki banyak alasan untuk membela performa timnya. Dalam balapan, tentu ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil, mulai dari kondisi ban, temperatur lintasan, setelan motor, sampai gaya balap masing-masing pembalap. Namun kali ini, keunggulan Aprilia di Silverstone terlihat cukup jelas. Ducati tidak bisa sekadar mengatakan bahwa hasil tersebut terjadi karena keberuntungan atau faktor kecil lainnya. Situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa MotoGP 2026 semakin sulit diprediksi. Marc Marquez memang masih menjadi salah satu nama terbesar di grid, tetapi dominasi seorang pembalap tidak akan pernah berlangsung selamanya. Akan selalu ada pembalap yang datang membawa tantangan baru, dan Jorge Martin tampaknya siap menjadi orang tersebut. Martin sendiri bukan nama baru dalam persaingan papan atas MotoGP. Ia sudah beberapa kali menunjukkan kecepatan luar biasa sejak masih memperkuat Ducati. Kini setelah bergabung dengan Aprilia, ia justru terlihat semakin percaya diri. Motor baru dan lingkungan baru tidak membuatnya kehilangan karakter agresifnya. Justru sebaliknya, Martin seperti menemukan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menang bukan hanya karena mengendarai motor yang bagus, tetapi juga karena kemampuan balapnya sendiri.
Hal tersebut tentu menjadi kabar menarik bagi penggemar MotoGP, sebab jika Aprilia mampu mempertahankan performanya seperti di Silverstone, pertarungan melawan Ducati dan Marc Marquez bisa menjadi salah satu cerita terbesar musim ini. Di kubu Ducati, hasil Silverstone tentu menjadi bahan evaluasi. Kekalahan dari Aprilia memperlihatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, apalagi ketika pembalap utama mereka seperti Marquez tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya. Selama ini, Ducati sering dianggap memiliki paket yang sangat lengkap. Motor mereka cepat di berbagai karakter sirkuit. Pembalapnya juga memiliki pengalaman dan kemampuan yang luar biasa. Namun MotoGP tidak pernah memberikan jaminan bahwa paket terbaik akan selalu menang. Silverstone menjadi contoh nyata. Sementara itu, bagi Martin, hasil tersebut bisa menjadi suntikan motivasi yang sangat besar. Mengalahkan atau setidaknya mampu bersaing ketat dengan Marc Marquez, memberikan keyakinan bahwa dirinya memang berada di level yang sama. Bahkan lebih dari itu, Martin sekarang memiliki alasan untuk percaya bahwa Aprilia bisa menjadi senjata serius dalam perburuan kemenangan. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah hubungan persaingan antara Martin dan Marquez. Keduanya memiliki karakter berbeda. Marquez dikenal sangat berpengalaman, agresif dan mampu membaca situasi balapan dengan luar biasa. Martin memiliki kecepatan mentah, keberanian serta gaya balap yang tidak kalah agresif. Kalau kedua pembalap ini berada dalam kondisi terbaik, pertarungan mereka bisa menjadi sangat sengit. Bagi penggemar MotoGP, tentu ini adalah kabar bagus, sebab semakin banyak pembalap yang mampu menantang Marquez, semakin menarik pula jalannya kejuaraan. Tidak ada lagi jaminan bahwa satu pembalap akan mendominasi setiap akhir pekan. Silverstone telah memberikan satu pesan penting. Marc Marquez masih sangat kuat, tetapi sekarang ia memiliki lawan yang benar-benar siap berdiri di hadapannya. Jorge Martin telah menunjukkan bahwa Aprilia bukan sekedar pelengkap di grid. Mereka mampu mengalahkan Ducati ketika situasi mendukung, dan Jorge Martin sendiri sudah mulai menunjukkan keyakinan bahwa dirinya bisa bersaing langsung dengan pembalap terbaik. Bagi Ducati, kekalahan tersebut jelas menjadi peringatan. Mereka tidak boleh hanya mengandalkan reputasi sebagai tim kuat. Jika Aprilia terus berkembang, ancaman terhadap dominasi Ducati akan semakin besar. Dan bagi Marc Marquez, munculnya Jorge Martin mungkin justru menjadi tantangan yang selama ini ia butuhkan. Sebab seorang juara biasanya tidak menjadi semakin kuat ketika semuanya mudah. Justru ketika ada lawan yang mampu menekan, memaksa bertahan, dan membuat setiap tikungan terasa penting, kemampuan seorang juara benar-benar diuji. Silverstone mungkin hanya satu seri, namun dari sana sebuah rivalitas baru bisa saja sedang dimulai. Marc Marquez masih menjadi Marc Marquez, tetapi sekarang Jorge Martin sudah datang dengan keyakinan bahwa dirinya mampu melawan. Dan kalau Aprilia bisa terus menjaga level performanya, pertarungan antara keduanya berpotensi menjadi salah satu duel paling panas di MotoGP musim ini. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. Persaingan perebutan gelar dunia MotoGP 2026 semakin menarik untuk diikuti. Jorge Martin memang masih berada di posisi teratas klasemen, tetapi posisi tersebut belum membuat persaingan menjadi aman. Justru di belakangnya ada nama-nama besar yang terus mencari celah, termasuk Marc Marquez yang mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Martin datang ke seri berikutnya dengan modal kepercayaan diri yang cukup tinggi. Hasil positif di MotoGP Inggris membuat pembalap Aprilia itu mampu mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Di Silverstone, Martin finish kedua dan kembali mengamankan poin penting dalam perburuan gelar. Hasil tersebut juga membuatnya semakin yakin menghadapi tekanan yang semakin besar di paruh kedua musim. Namun menjadi pemimpin klasemen bukan berarti Martin bisa bersantai. MotoGP adalah kompetisi yang sangat panjang. Satu balapan buruk bisa membuat jarak poin menyusut drastis. Karena itu, setiap seri mulai terasa seperti pertarungan baru. Martin harus terus menjaga konsistensi, sementara para rivalnya akan berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk memangkas selisih. Di sisi lain, Marc Marquez justru mulai menjadi sosok yang patut diwaspadai. Meski saat ini posisinya belum ideal dalam klasemen, pembalap Ducati Lenovo tersebut belum menganggap peluang juara dunia 2026 sudah tertutup. Marc dikenal sebagai pembalap yang mampu mengubah situasi dengan sangat cepat. Ketika performanya mulai kembali menemukan ritme, bukan tidak mungkin ia tiba-tiba memangkas jarak dengan para rival di depan. Dan sekarang perhatian mulai tertuju ke MotoGP Aragon 2026.
Sirkuit Motorland Aragon memiliki hubungan khusus dengan Marc Marquez. Trek ini termasuk salah satu tempat di mana Marc berkali-kali menunjukkan performa luar biasa. Karakter lintasannya cocok dengan gaya balapnya yang agresif, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan pengereman keras dan perubahan arah dengan cepat. Karena alasan itulah, para rival Ducati mulai memasang kewaspadaan lebih tinggi. Salah satunya adalah Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia tersebut mengakui bahwa Aragon bukanlah tempat yang bisa dianggap remeh ketika Marc Marquez berada dalam kondisi terbaik. Bezzecchi sendiri sedang berada dalam persaingan papan atas. Ia berhasil finish ketiga di MotoGP Inggris dan menjadi salah satu pembalap yang terus mengumpulkan poin penting untuk menjaga peluangnya di klasemen. Tetapi menghadapi Aragon, Bezzecchi sadar bahwa situasinya bisa berbeda. Marc punya rekam jejak kuat di sana dan pengalaman yang sangat panjang. Ketika seorang pembalap seperti Marc mendapatkan kepercayaan diri sekaligus menemukan setelan motor yang pas, kecepatannya bisa berubah menjadi ancaman serius. Menariknya, Marc tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan bahwa dirinya masih punya ambisi besar. Justru sikap tenang itulah yang membuat situasi semakin menarik. Ia seperti sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Setelah melalui berbagai tantangan pada musim 2026, Marc kini punya satu pekerjaan utama, mengumpulkan poin sebanyak mungkin dan menunggu kesalahan para rival. Jorge Martin tentu tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi begitu saja. Sebagai pemimpin klasemen, Martin memiliki keuntungan besar. Ia tidak harus selalu menang. Yang paling penting adalah konsisten finish di depan para pesaing langsung. Namun tekanan juga semakin besar, karena setiap pembalap di belakangnya kini punya target yang sama, mengejar Martin. Bezzecchi juga berada dalam posisi menarik. Ia bukan hanya harus memikirkan Martin, tetapi juga Marc, Alex Marquez, dan pembalap lain yang masih punya peluang memperbaiki posisi. Persaingan ini membuat setiap poin menjadi sangat berharga. Aragon pun berpotensi menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan MotoGP 2026. Jika Marc benar-benar mampu tampil dominan seperti yang dikhawatirkan Bezzecchi, maka persaingan klasemen bisa kembali berubah. Kemenangan Marc akan menjadi pesan keras bahwa dirinya belum menyerah dalam perburuan gelar. Sebaliknya, jika Martin mampu kembali naik podium atau bahkan memenangkan balapan, ia akan semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat utama juara dunia. Bezzecchi pun memiliki peluang untuk ikut mempersempit jarak apabila mampu mengulangi performa kuatnya. Inilah yang membuat MotoGP 2026 semakin sulit ditebak. Martin memang masih memegang kendali di puncak, tetapi ancaman dari belakang semakin nyata. Marc Marquez mungkin belum berada di posisi yang diinginkan, namun pengalaman membuktikan bahwa jangan pernah menganggapnya sudah selesai sebelum musim benar-benar akhir. Kini pertanyaannya tinggal satu, apakah Aragon akan menjadi panggung bagi Jorge Martin untuk semakin menjauh, atau justru menjadi tempat Marc Marquez melancarkan serangan besar? Kalau melihat sejarah dan karakter lintasannya, para rival Marc punya alasan kuat untuk waspada. Aragon bisa saja menjadi tempat di mana sang juara dunia 8 kali kembali menunjukkan bahwa dirinya masih punya taring. Dan jika Marc benar-benar menemukan performa terbaiknya di sana, persaingan MotoGP 2026 yang sudah panas bisa berubah menjadi jauh lebih menegangkan. You realize deep way under the surface, and like a fire needs cold